Anda kembali menyaksikan Sedang Viral, tapi kali ini khusus edisi Hari Perempuan Internasional. Sebagai seorang perempuan, saya dan tentunya banyak perempuan di luar sana mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan. Dan kali ini ada isu yang penting untuk diangkat karena mungkin belum semua orang paham dan sadar akan pentingnya isu ini, yaitu tentang kesetaraan gender di sistem peradilan. Nah, kali ini saya akan, berbicara atau kita akan ngobrol langsung dengan Mbak Agnes Gurning dari UNDP, langsung bergabung bersama saya Mbak Agnes Gurning. Halo Mbak Agnes. Halo Mbak Graciela, Oke, gimana kabarnya Mbak Agnes? syukurnya baik-baik saja. Terima kasih sudah mengundang Ah, saya di sini. Mm, oke, baik ya Mbak. Kita sekarang mau ngobrol nih Mbak, terkait dengan kesetaraan gender, tapi khususnya di sistem peradilan ya Mbak. Mungkin banyak yang belum, sadar, belum aware akan pentingnya sebenarnya permasalahan ini. Nah, kalau gitu kan UNDP itu sudah mulai menggodok nih Mbak, yang saya dengar terkait dengan ini dan ada proyeknya terkhusus di tahun 2025 ini. Boleh nggak sih Mbak dijelaskan sedikit proyek apa sih yang sedang canangkan oleh UNDP Mbak? Iya, baik. Terima kasih Mbak Graciela. Jadi saat ini UNDP sedang menginisiasi sebuah inisiatif yang temanya itu tentang penguatan akses perempuan terhadap peradilan lewat promosi dan dukungan pada kepemimpinan perempuan dalam sistem peradilan gitu. Nah, memang saat ini kalau berdasarkan data Mahkamah Agung, jumlah hakim perempuan di Indonesia itu ada 2.211 dari total 7.729 hakim di seluruh Indonesia atau proporsinya sekitar 29%. Nah, dari 29% tersebut hanya ada 24% yang menduduki jabatan pimpinan. Itu di level tingkat pertama. Untuk tingkat bandingnya, bahkan lebih menyusut lagi nih, ada rata-ratanya di bawah 20% proporsi perempuannya. Begitu. Dan memang kalau dilihat lebih jauh, ketimpangan ini ada banyak berbagai faktor yang mempengaruhi ya, baik internal maupun eksternal gitu. Nah, jumlah hakim perempuan di lembaga peradilan ini buat kami terkait erat ya dengan akses perempuan terhadap keadilan. Di berbagai macam studi itu menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di lembaga peradilan itu bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, baik bagi si penggugatnya maupun tergugatnya. Jika baik penggugat dan tergugat itu perempuan gitu ya. Misalnya ada beberapa penelitian di berbagai wilayah jurisdiksi itu menunjukkan bahwa hakim perempuan itu lebih cenderung memutuskan untuk mendukung perempuan dalam kasus diskriminasi gender dan hukum keluarga. Selain itu juga ada data dari beberapa negara dengan presentasi hakim perempuan yang lebih tinggi, itu kecenderungan menunjukkan perbaikan dalam cara menangani kasus terkait gender. Perbaikan ini tuh mencakup tingkat hukuman yang lebih tinggi dalam kasus kekerasan seksual dan juga penegakan perintah perlindungan yang lebih baik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah, jadi kita melihat juga hakim perempuan di Indonesia ini memegang posisi yang strategis sebagai kontributor utama bagi pembangunan hukum nasional. Salah satu contoh itu lahirnya Perma nomor 3 2017 tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum. Itu peraturan itu juga disusun dengan masukan dari hakim-hakim perempuan Indonesia yang sebelumnya itu sempat berpartisipasi dalam pertemuan hakim perempuan ASEAN di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi keterlibatan mereka itu ikut uh, inspirasi dari pembelajaran dan praktik baik di kawasan regional ASEAN tersebut, dibawa juga ke akhirnya bisa uh, uh, diadopsi juga di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa keterlibatan hakim perempuan ini ikut memajukan pembangunan hukum secara nasional secara signifikan gitu dengan memajukan perspektif yang lebih peka gender. Makanya kita berpikir kenapa proyek ini penting gitu ya, karena di proyek ini kita punya tujuan untuk memperkuat akses perempuan terhadap keadilan di Indonesia dengan mempromosikan kepemimpinan perempuan di sistem peradilan tersebut karena terbukti mereka uh, punya impact yang signifikan gitu untuk mengubah sistem peradilan.
Dan meningkatkan pemimpinan perempuan dalam peradilan ini bukan hanya masalah representasi menurut UNDP ya, tetapi ini juga pendekatan yang strategis untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil, di mana hakim perempuan bisa membawa perspektif dan pengalaman kritis yang bisa meningkatkan empati, mengurangi bias juga, dan mempromosikan keadilan secara menyeluruh dalam proses peradilan gitu ya. Jadi kehadiran mereka ini bisa menginspirasi kepercayaan dan keyakinan bagi publik juga, khususnya masyarakat dan kelompok perempuan untuk mendorong reformasi dalam sistem hukum. Jadi dengan dengan memprioritaskan kepemimpinan perempuan di lembaga peradilan, kita bisa ikut membangun lingkungan hukum yang benar-benar melayani dan melindungi hak-hak individu, laki-laki dan juga perempuan, sehingga mendorong penciptaan masyarakat yang lebih adil dan setara secara bermakna gitu. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Oke, Mbak Gina, penjelasannya oke banget sih. Maksudnya cukup menjawab bagaimana sih pentingnya kehadiran seorang hakim perempuan ya, Mbak, Hmm. terutama di sistem peradilan, bagaimana mereka pertimbangannya itu bukan cuman sekedar meningkatkan, apa ya, Mbak, membela perempuan, tapi memang menyetarakan antara kedua gender ini, baik Betul. laki-laki maupun perempuan. Tapi Mbak, tadi walaupun baru sedikit ya, tadi kalau nggak salah 29% mungkin kalau saya tidak salah dengar ya, Ya, kehadiran hakim itu yang dari jumlah seluruh hakim dari 7 ribuan cuma 2 ribuan hakim perempuan, itu kan sudah cukup, berimpak ya, Mbak, dengan lahirnya tadi Perma nomor 3 tahun 2017. Kira-kira, Mbak, bagaimana sih caranya, supaya jumlah hakim ini bisa bertambah jumlah hakim perempuan, Mbak? ya memang eh, kembali lagi memang ya pemilihan profesi itu kan sebenarnya pilihan bebas masing-masing individu untuk berkarir di mana. Nah, kebetulan dari studi yang dilakukan oleh MA sendiri, memang sebenarnya secara secara ketentuan eh, dan apa ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan sebenarnya memberi kesempatan yang sama terhadap baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah di sistem peradilan dan juga mengambil posisi-posisi kepemimpinan dalam tubuh dan struktur peradilan di Indonesia. Namun memang sayangnya dari penelitian yang dilakukan oleh internal EMA sendiri, ada beberapa tantangan internal juga dari pihak perempuannya juga gitu untuk naik menempati posisi-posisi strategis dalam struktur peradilan. Salah satu hambatannya itu ada 7% dari responden survei internal tersebut menyampaikan bahwa bahwa mereka tuh tidak mendapatkan izin dari suami untuk mengambil posisi kepemimpinan karena tempatannya bisa akan jauh dari lokasi mereka tinggal gitu. Jadi ada harus harus bermigrasi ke lokasi pengadilan yang dia ditempatkan. Jadi itu juga ternyata menjadi salah satu sandungan juga bagi para hakim perempuan untuk meniti tangga karir yang lebih tinggi lewat posisi-posisi kepemimpinan. Kemudian juga walaupun proses fit and proper test yang dilakukan di dalam tubuh sistem peradilan ini juga sebenarnya berlaku sama laki-laki dan perempuan, hasilnya kok ada kecenderungan eh, peserta laki-laki keluar dengan nilai yang cenderung lebih tinggi daripada perempuan gitu. Nah, ini juga kalau buat MA sendiri ini jadi kayak PR juga gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan kapasitas secara lebih merata baik bagi laki-laki dan khususnya bagi perempuan yang secara secara dalam survei tersebut cenderung lebih tertinggal. Jadi ketika dalam apa ya organisasi hakim dalam maaf ini agak-agak beribet. Organisasi profesi hakim di Indonesia itu ada satu ya, IKHI, Ikatan Hakim Indonesia. It- um, Ikatan dengan melihat kebutuhan dari kajian internal dari MA tersebut bahwa ternyata ada kebutuhan khusus
bagi hak para hakim perempuan untuk lebih mengkapasitasi diri dan juga punya kesempatan dan motivasi dan juga dukungan secara kelembagaan untuk meniti karir yang lebih tinggi, diperlukan wadah khusus nih buat hakim perempuan. Dan ini baru berdiri pada 2000 2000 2003 lalu kalau nggak salah ya, ada Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia atau BPHPI. BPHPI ini merupakan tetap menginduk pada Ikatan Hakim Indonesia yang merupakan wadah bagi keseluruhan hakim secara nasional. Jadi pembentukan suborganisasi wadah khusus untuk hakim perempuan ini diharapkan bisa juga mendorong kapasitas para hakim perempuan untuk bisa meniti jenjang karir yang lebih berimbang dengan rekan-rekan hakim laki-laki. Jadi ini juga salah satu upaya kelembagaan yang patut didorong untuk uh, mempromosikan kesetaraan gender dalam peradilan. Dan dalam inisiatif yang UNDP sedang godok, kita juga akan bekerja sama dengan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia tadi, BPHPI, untuk mengidentifikasi area-area mana kira-kira yang masih butuh untuk dukungan lebih yang punya daya dongkraknya uh, paling efektif gitu untuk membantu um, para hakim perempuan ini. Jadi itu salah satu cara yang kita pikir uh, cukup strategis untuk didukung. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Oke, Mbak Agnes, tadi, berarti ini kan sebenarnya secara regulasi tidak ada pembatasan ya, Mbak, antara, hakim laki-laki maupun perempuan, dan juga memang Iya, sudah ada wadahnya sebenarnya suborganisasinya sudah ada tadi. Tapi kembali iya. lagi masalahnya ada di permasalahan domestik ya, Mbak, rata-rata bagaimana, perempuan mungkin sulit mendapatkan izin dari pasangannya untuk meniti karir yang lebih tinggi. Nah, ngomong-ngomong soal ini, Mbak, berarti kan ini ada suatu permasalahan lagi ya, permasalahan domestik dalam keluarga di Indonesia biasanya bahwa ada kalau kita bilang ada bias gender ya, mungkin kalau perempuan sepertinya terlalu meniti karir rasanya berat. Ngomong-ngomong soal itu Mbak, boleh nggak dijelaskan sedikit tadi karena Mbak sudah menyinggung juga beberapa kali ya tentang kesetaraan gender. Apa sih Mbak itu sebenarnya bias gender? Mungkin ada yang masih belum paham, boleh Mbak jelaskan dulu. Mhm. Ya, secara umum sebenarnya bias gender ini bisa merujuk terhadap penilaian terhadap kemampuan dan hak-hak salah satu gender tertentu dibanding gender lainnya. Ya, dalam hal ini kecenderungannya yang terjadi adalah kemampuan dan hak-hak perempuan dalam masyarakat dianggap kurang berarti dibandingkan dengan kemampuan dan hak-hak dari laki-laki gitu. Dan bias ini akhirnya bisa membatasi pilihan dan kesempatan perempuan karena bias-bias ini kan adanya di benak ya, di kepala, cara pandang kita, persepsi kita, dan eh, persepsi yang tertanam di kepala kita ini tentang apa yang pantas dan layak buat laki-laki, apa yang pantas dan layak buat perempuan, ini secara psikologis bisa membatasi pilihan-pilihan dan juga kesempatan-kesempatan bagi perempuan maupun juga laki-laki ya, sehingga ini mengatur perilaku dan sikap untuk menentukan pilihan-pilihan pilihan-pilihan hidup yang perlu diambil termasuk dalam hal berkarir. Nah, kalau dalam lingkup hukum dan peradilan, bias gender ini sering berwujudnya pada ketidakadilan dalam perlakuan bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga berpotensi merugikan salah satu gender tertentu gitu. Dan eh, menurut data yang ada, seringkali yang dirugikan kemudian ini perempuan gitu. Nah, perempuan di Indonesia memang menghadapi hambatan yang signifikan ya untuk mengakses keadilan. Dan ini dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks sebenarnya antara faktor budaya, sosial, kelembagaan, dan ini juga diperparah oleh dinamika politik juga bermain di situ, kekuasaan, konflik, dan yang menghambat dalam beberapa kasus untuk mendukung upaya memperbaiki situasi. Dan budaya patriarki yang juga mengakar dalam masyarakat Indonesia juga ikut membentuk peran gender yang cenderung kaku gitu sehingga menempatkan perempuan sebagai inferior dibanding laki-laki dan kerangka budaya ini juga ikut menghambat
perempuan untuk mencari keadilan. Karena dalam misalkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual masih ada stigma yang membuat si perempuan korban merasa malu atau takut karena melihat ini sebagai aib gitu ketika apa ya berpikir untuk membawa kasusnya ke dalam ranah hukum misalnya. Jadi perempuan yang mencoba masuk ke dalam ranah hukum untuk mencari keadilan sering apa ya eh, menghadapi juga pengucilan atau tekanan dari komunitas atau lingkungan entah keluarga dan masyarakat lingkungan sosial dia untuk menyesuaikan diri gitu dengan apa yang sebelumnya di expect dari mereka gitu. Jadi stigma sosial ini juga menjadi penghalang yang kuat untuk mengejar keadilan itu, terutama di daerah-daerah yang cenderung konservatif. Nah, selain itu banyak juga perempuan Indonesia yang secara ekonomi itu bergantung pada eh, pasangan laki-lakinya gitu, atau anggota keluarga laki-laki, membuat mereka juga lebih rentan dan cenderung nggak mencari keadilan karena takut nanti dampak finansialnya akan hilang juga, dukungan finansialnya juga ikut hilang gitu kalau dia menggugat eh, pasangan laki-laki atau anggota keluarga laki-laki yang melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya gitu. Jadi ya, kompleks memang situasinya gitu ya, baik tekanan yang diterima oleh si perempuan ini, kemudian lingkungan sosial yang ternyata kurang mendukung. Jadi ini semakin mempersulit perempuan untuk mencari keadilan lewat sistem yang sebenarnya sudah tersedia oleh eh, tersedia buat perempuan untuk diakses gitu. Dan apa untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan seringkali juga terhambat oleh kurangnya juga kemauan politik dari pihak-pihak yang berwenang. Jadi meskipun ada kerangka hukum yang ditujukan untuk melindungi hak perempuan, penegakannya seringkali tidak konsisten karena komitmen dan sumber daya yang dialokasikan untuk layanan ini ternyata tidak memadai. Jadi salah satu masalah utama yang untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan juga adalah hambatan kelembagaan, khususnya dalam dua aspek utama ya, bias gender dalam penegakan hukum dan peradilan, serta kurangnya juga representasi perempuan lagi dalam penegakan hukum. Gitu, karena eh, seperti tadi ya sudah diungkapkan ya, keberadaan para hakim perempuan dan aparat penegak hukum perempuan ini sangat signifikan perannya untuk apa ya menggunakan lensa yang sensitif gender gitu untuk melihat konteks dan situasi dan posisi si perempuan korban yang berhadapan dengan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Oke, Mbak, penjelasannya lengkap banget. Tadi saya nanya apa itu bias gender, tapi Mbak sudah sampai jawab faktornya apa saja dan dampaknya. Jadi kalau boleh saya tarik tuh Mbak ya jawabannya, berarti faktornya itu selain faktor sosial dan budaya dari masyarakat itu sendiri, juga ada faktor-faktor politik yang menyebabkan bias gender ini terjadi gitu ya Mbak. Kemudian dampaknya tadi kalau saya tidak salah dengar, salah satunya adalah terkait dengan perlindungan hukum ya Mbak terhadap perempuan. Nah, saya mau nanya dong, Mbak, untuk perempuan di luar sana yang akan menonton podcast kita hari ini, kira-kira perempuan itu kalau mau mencari perlindungan hukum di Indonesia, Mbak, lembaganya apa aja sih, Mbak? Baik, jadi Yang mungkin works ya untuk kita melapor, terus memang diproses dan sebagian besar atau mungkin cenderung mayoritas berhasil perkaranya gitu, Mbak. iya, memang ini juga masih menjadi salah satu tantangan dalam eh, penegakan hukum dan juga akses perempuan terhadap keadilan ya. Jadi tidak semua pengetahuan dan informasi tentang layanan-layanan yang ada di sekitar kita itu tidak selalu diketahui oleh setiap perempuan. Untuk kota-kota maju, Jakarta misalnya, mungkin informasi tersebut relatif lebih mudah didapat gitu. Misalkan hotline Sapa 129 untuk kasus kekerasan terhadap perempuan ini sebenarnya bisa diakses secara nasional, tetapi mungkin em, apa ya informasi tentang ini belum belum terlalu tidak
tidak berarti ini diketahui oleh seluruh penduduk perempuan Indonesia gitu. Jadi kalau ada kasus ya boleh mana gitu. Jadi eh, secara formal negara sudah menyediakan paling tidak hotline ini untuk bisa diakses. Nah, kemudian sebenarnya kalau di level-level komunitas, em, organisasi-organisasi perempuan yang berakar di komunitas sebenarnya sudah banyak melakukan juga em, apa ya mediasi, menjadi penghubung bagi perempuan di komunitas yang punya kasus untuk mengakses layanan-layanan hukum yang ada. Jadi kalau misalnya ada beberapa beberapa organisasi perempuan di tingkat grassroots banyak yang punya inisiatif untuk membentuk paralegal di tingkat komunitas. Paralegal ini sebenarnya bukan bukan penegak hukum yang formal begitu ya, tetapi mereka semacam kader-kader komunitas yang sudah diedukasi secara hukum, punya literasi hukum yang cukup untuk membantu rekan-rekan sesama perempuan di komunitasnya untuk mengakses layanan hukum. Organisasi seperti misalkan PK, Perempuan Kepala Keluarga, itu salah satu contoh yang punya kader-kader paralegal di tingkat komunitas, khususnya bagi perempuan yang punya masalah KDRT dan butuh untuk mengakses entah konsultasi hukum atau bantuan hukum untuk mengawal kasus perceraian ketika memang tidak bisa konfliknya tidak bisa dimediasi lagi. Nah, itu eh, layanan-layanan paralegal di komunitas juga salah satu bisa yang diakses oleh perempuan-perempuan yang mengalami kasus hukum. Kemudian ada juga lembaga-lembaga bantuan hukum yang beroperasi di di apa menjangkau juga perempuan di tingkat komunitas. Jadi ini juga bisa ada LBH misalkan, LBH itu ada di berbagai provinsi juga, ada juga ya, yang khusus perempuan seperti LBH itu juga bisa dimanfaatkan oleh eh, eh, teman-teman perempuan untuk berkonsultasi ataupun mengajukan mencari dampingan jika mengalami kasus. Selain itu, em, Komnas Perempuan, organisasi-organisasi perempuan yang punya layanan Women Crisis Center itu di berbagai tempat juga mm, apa ya cukup apa em, ya, saya lupa namanya apa ya, tapi ada beberapa situs ataupun aplikasi yang men, men, merangkum jejaring eh, forum pengada layanan yang bisa diakses oleh eh, teman-teman perempuan di berbagai berbagai wilayah. Memang keberadaannya tidak bukan berarti menjangkau ada di seluruh daerah ya. Jadi ini memang masih menjadi tantangan buat kita semua soal keberadaan layanan yang merata dan terjangkau. Jadi kami paling paling kurang itu opsi-opsi yang bisa dicoba ya, komunitas paralegal yang dimiliki oleh organisasi-organisasi perempuan, kemudian lembaga bantuan hukum, kemudian juga UPTD PPA yang dimiliki oleh Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian juga ada Komnas Perempuan, dan kalau mau mencoba kepolisian juga polisi juga ada unit PPA itu jenis-jenis layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari bantuan, berkonsultasi atau mencari bantuan hukum ketika berhadapan dengan kasus-kasus hukum tertentu. Kira-kira itu kali Mbak ya. Oke, Mbak, tadi Mbak sudah menyebutkan, banyak sekali, kalau saya bilang sih cukup banyak ya, eee, organisasi-organisasi atau mungkin lembaga yang bisa membantu perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Tapi kalau, saya tidak salah itu di tahun 2018 Mahkamah Agung itu sudah mengeluarkan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Nah, apakah dengan adanya, pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini dan dengan tadi lembaga-lembaga yang juga bisa membantu perempuan ketika berhadapan dengan hukum, ini,
sudah berjalan seperti apa sih, Mbak, selama berarti kalau dari 2018 sampai ke sekarang 2025 ya, selama 7 tahun, sudahkah, mmm, sistem peradilan membuat, perempuan itu setara dengan kalau kita bilang laki-laki ketika berhadapan dengan hukum, Mbak? Ya, memang kita patut mengapresiasi sih ya, dengan keluarnya Perma 3 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dan ini relatif 7 tahun, relatif masih ya dibilang baru-baru banget juga enggak, tapi lama juga belum terlalu lama sepertinya ya. Namun Komnas Perempuan sempat mengadakan membuat kajian bersama dengan beberapa lembaga masyarakat sipil untuk mengkaji bagaimana implementasi dari perma tersebut gitu ya. Dan dari kajian yang dilakukan Komnas Perempuan setidaknya ini menemukan bahwa ternyata pelaksanaan dari perma ini belum merata di berbagai tempat begitu ya. Ada beberapa faktor kemudian yang mempengaruhi penerapan perma ini. Ini diantaranya pertama jenis kelamin dan usia hakim. Nah ini menarik lagi nih. Jenis kelamin dan usia hakim, kemudian kepiawaian dari jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum dalam menggali keterangan yang komprehensif. Kepiawaian berarti ini juga soal kapasitas dari aparat penegak hukum itu sendiri ya. Kemudian ada juga tentang hal yang mempengaruhi lainnya itu ada ketersediaan pendamping, kemudian sikap empati terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut, terlepas dari pemahaman terhadap substansi permanya tadi. Kemudian faktor yang lain yang berpengaruh lainnya adalah dorongan dari atasan dengan memberikan contoh, kemudian beban perkara yang tinggi dan keterbatasan ruang sidang, dan yang terakhir mutasi yang cepat di jajaran personel hakim, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri. Jadi pelaksanaan perma ini eh, ternyata banyak masih sangat belum bisa dipukul rata gitu ya, masih tergantung dengan lokasi tempat masing-masing, kapasitas sumber daya manusianya, kemudian kapasitas kelembagaannya juga. Kalau tadi yang dicatat Komnas HAM Komnas Perempuan ada soal empati, kepiawaian, itu kan hal-hal yang eh, tidak bisa dimiliki dengan sekali training terus sensitivitasnya si aparat penegak hukum itu lantas terbentuk gitu. Ini butuh proses memang untuk membangun sikap-sikap yang empatis tersebut ketika menghadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum ini. Jadi memang sepertinya kita masih perlu banyak PR gitu untuk mengejar mengejar atau apa ya membuat bagaimana perma ini bisa diterapkan secara lebih menyeluruh dan utuh gitu. Dan ini sedikit tambahan lagi kalau dari kembali merujuk ke kajian Komnas Perempuan tadi itu ada beberapa hambatan memang dalam penerapan Perma 37 ya, Perma nomor 3 tahun 2017 tersebut ya. Jadi hambatan tersebut utamanya terletak pada pertama minimnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas. Kemudian kedua minimnya pemahaman mengenai perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut atas pemulihan dan tantangan relasi gender. Kemudian yang ketiga, terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana, serta pendampingan. Kemudian yang keempat, terbatasnya juga ketersediaan psikolog, penerjemah, atau pendamping perempuan berhadapan dengan hukum tadi, khususnya mereka yang penyandang disabilitas, dan juga dalam sistem peradilan militer, itu ada keterbatasan. Kemudian yang kelima, masih ada miskoordinasi dalam tata kelola proses peradilan pidana. Jadi ya memang tantangannya masih cukup berat ya dari budayanya juga, kapasitasnya juga, terus kelembagaannya juga. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Agnes, satu pertanyaan terakhir, Mbak. Mungkin, bisa dijelaskan apa yang ingin dicapai UNDP dalam, mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan terkait dengan isu, perempuan dan sistem peradilan ini, dan juga apa yang kira-kira ingin disampaikan dari UNDP terhadap, perempuan, khususnya di Indonesia ya, Mbak. Eee, Ingin mengajak apa sih untuk perempuan lebih aware lagi dengan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Baik, iya pada kesempatan
karena ini dalam rangka peringatan Hari Perempuan Sedunia ya, di mana kalau dari PBB sendiri secara global ada eh, kita mengambil tema tentang pemenuhan hak, kesetaraan, dan juga pemberdayaan bagi seluruh perempuan dan anak perempuan. Sekarang ini eh, kalau kita karena UNDP itu juga menekankan area kerjanya pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ya, SDGs yang sekarang berlaku itu ada kerangka waktu sampai 2030. Jadi kita sekarang ini tahun 2025, ada 5 tahun tersisa nih untuk mencapai target-target yang ada dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini atau SDGs ini, di mana salah satunya SDGs yang kelima, kesetaraan gender itu menjadi salah satu di antaranya. Dan turunan dari kesetaraan gender itu juga soal uh, bagaimana perempuan juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat, mengakses layanan-layanan publik, termasuk layanan hukum. Dalam hal ini bisa kita dorong menjadi eh, lebih lebih setara dan lebih maju begitu. Kita dari data-data yang ada sejauh ini, kita, kalau kita, kalau kita masih melakukan percepatan yang seperti sekarang, yang business as usual, target-target untuk 2030, SDGs 2030 ini masih jauh dari tercapai. Jadi kita berharap dengan memanfaatkan momentum-momentum seperti peringatan Hari Perempuan Sedunia ini untuk kembali mengingatkan komitmen-komitmen pihak-pihak eh, pemegang mandat, baik pemerintah maupun sektor swasta dan juga masyarakat, tentang apa-apa saja sih ketertinggalan perempuan, apa-apa saja itu hak-hak perempuan, bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan sehingga kita bisa mencapai kesetaraan yang lebih maju lagi dan bisa mencapai target yang kita harapkan di 2030. Jadi em, kita berharap supaya masing-masing setiap para pihak punya perannya masing-masing ya. Negara jelas dia punya mandat sebagai regulator, juga dia sebagai duty bearers ya, dia eh, penanggung jawab untuk pemenuhan hak-hak setiap warga. Dan juga dalam hal ini, dan kalau eh, dalam hal perempuan, maka negara wajib untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan, juga memberikan perlindungan, menjamin perlindungannya itu maksimal. Ini perlu kita eh, ingatkan dan dorong terus gitu tentang mandat dari negara. Dan kita sebagai masyarakat, kita juga perlu melek gitu tentang apa-apa saja hak-hak yang kita punya. Makanya em, terus mencari informasi, mencari eh, hubungan dengan organisasi-organisasi perempuan, advokat hak-hak perempuan, ini bisa membantu untuk eh, membuat kita lebih melek gitu ya, lebih 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 terinformasikan tentang apa-apa saja hak-hak yang kita punya, layanan-layanan yang bisa kita akses, seperti apa kita memanfaatkannya, kemudian jika ada pelanggaran, apa-apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan koridor eh, perundang-undangan yang berlaku. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Oke, baik Mbak Agnes. Terima kasih banyak Mbak Agnes untuk penjelasannya terkait dengan sistem peradilan dan kesetaraan gender di sistem peradilan khususnya di Indonesia dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Baik Mbak Agnes, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Baik, tadi adalah diskusi kita dengan Mbak Agnes Gurning terkait dengan kesetaraan gender di sistem peradilan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia. Nah, jika ada yang memiliki pendapat terkait dengan kesetaraan gender di sistem peradilan maupun terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum, boleh langsung tulis pendapatnya di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe.